Subhanallah, gantian. Pohon. Pagar beton SD Negeri 8 Yosomulyo ambruk saat hujan deras disertai angin kencang melanda kota Metro Lampung pada Sabtu 14 Februari 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pohon di halaman sekolah juga tumbang sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan juga pelajar. Puing-puing beton dan ranting pohon itu pun menutupi sebagian jalan di samping SD tersebut. Lalu lintas kendaraan di sekitar sekolah pun menjadi tersendat. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, Fajar Ihwani Sidik. Selamat siang rekan Fajar, silakan dengan laporan selengkapnya. Terima kasih Raka dan selamat siang Tribuners. Hujan deras disertai angin yang cukup kencang pada Sabtu 14 Februari 2026 kemarin sejak sore hari menimbulkan berbagai macam dampak, terutama bencana alam, banjir, dan angin kencang. Salah satunya menimpa salah satu fasilitas pendidikan yang ada di wilayah kota Metro, yakni SD Negeri 8 Yosomulyo Metro Pusat. Salah satu sisi pagar di sekolah tersebut yang terbuat dari beton, semen, dan bata ambruk sepanjang kurang lebih 15 meter, dan puing-puing atau reruntuhan dari ambruknya pagar itu menutupi sebagian jalan yang berada di samping pagar tersebut. Kondisi lain juga menimpa sejumlah wilayah, tepatnya ada di 4 kecamatan yang ada di kota Metro mengalami insiden banjir dan pohon tumbang. Dan untuk salah satu fasilitas pendidikan yang ada di kota Metro ini mengalami pagar yang ambruk. Hal itu membuat masyarakat setempat melakukan aksi gotong royong untuk memulihkan kembali sebagian jalan yang tertutup oleh beton atau puing-puing dari pagar sekolah tersebut. Pohon-pohon tumbang yang jatuh dan melintang di halaman sekolah yang menghambat aktivitas para pelajar pun dibersihkan dan dipotong menggunakan peralatan, yakni seperti chainsaw, kemudian parang, dan juga gergaji, supaya aktivitas masyarakat, maksud kami aktivitas para pelajar tetap berjalan lancar. Meski ada salah satu sisi pagar yang ambruk, namun gedung-gedung sekolah tetap aman, baik dari genteng maupun bagian-bagian dari gedung sekolah, dan aktivitas kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Warga setempat mengatakan gotong royong ini merupakan aksi solidaritas atau aksi inisiatif dari masyarakat setempat untuk melakukan perbaikan infrastruktur secara mandiri atau swadaya dari masyarakat dengan alat seadanya. Meski dilakukan secara sederhana, yakni menggeser beton menuju tepian jalan, kemudian memotong satu persatu pohon yang tumbang atau menggesernya ke tepian supaya aktivitas tetap berjalan. Setidaknya hal tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan aktivitas atau pembatasan yang terjadi akibat dapat berhasil para sebelum dengan terkait sebelum pagar tersebut terjadi hujan deras yang melanda wilayah setempat, yakni di DB2 Kelurahan Yosomulyo sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya hujan dengan intensitas air yang besar, namun hujan tersebut juga disertai angin yang kencang sehingga menggoyang pagar hingga rubuh. Dan Wawan menduga bahwa usia pagar sekolah tersebut sudah tua sehingga memungkinkan ambruknya pagar tersebut ketika dihantam oleh air yang cukup banyak dan angin yang cukup kencang. Dan pagar tersebut ada beberapa wilayah lain yang terdapat bencana, dan namun saat ini kondisinya sudah kembali kondusif. Wawan selaku warga setempat berharap pihak pemerintah setempat dapat melakukan perbaikan terhadap pagar tersebut atau akses lain yang terdampak bencana supaya aktivitas masyarakat kembali normal. Dan sebelumnya hujan deras juga melanda sejumlah beberapa wilayah belasan juta rupiah. Bencana tersebut pun menjadi atensi BPBD setempat, berikut pihak kepolisian dan TNI yang turut mengambil atensi untuk
mengamankan dan membantu evakuasi dana. Malah Polres Metro atau BP Hangga Utama Darmawan mengatakan angin kencang beserta hujan deras menyebabkan beberapa wilayah yang tepatnya ada di kecamatan yang ada di Metro terdampak bagian genangan air pasca hujan sudah surut dan beberapa pohon yang tumbang sudah dievakuasi. Seperti wilayah Metro Barat, beberapa kejadian pohon tumbang terjadi di Jalan Jenderal Suprapto, Kelurahan Mulyajati. Pohon tersebut menimpa gerobak tenda es doger milik salah satu pedagang bernama Yahya Hardiansah 28 tahun dengan kerugian Rp9. Kemudian pohon tumbang yang sama juga menimpa pagar apotek milik setempat. Kemudian pohon tumbang di wilayah setempat Kelurahan Mulyajati juga menimpa pondok bakso atau kedai bakso milik warga dengan kerugian 2 juta. Beberapa pohon tumbang yang ada di kota Metro sebagian besar menimpa atau melintang dan menutupi jalan, namun sebagian lainnya juga menghantam atau menimpa beberapa lapak pedagang dan bangun warga. Kerugian saat ini sudah dikalkulasi dan berasal tadi beberapa total dan berapa korban yang terjadi pada insiden kemarin, dan masyarakat setempat berharap sekaligus pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi cuaca buruk yang saat ini masih melanda di wilayah kota Metro ataupun wilayah Provinsi Lampung secara umumnya. Kepolisian mengharapkan masyarakat berwaspada akan salah satunya bencana banjir dan pohon tumbang. Demikian yang dapat saya sampaikan dari kota Metro Provinsi Lampung, kembali ke studio. Nah, kemarin kan sempat ada cuaca ekstrim, Pak. Betul. Dampaknya untuk wilayah kita apa aja, Pak? Ya, terutama contohnya seperti ini, Mas. Jadi karena cuaca ekstrim, air terlalu berlebih, dan pagar sekolah SD Negeri 8 ini sudah tua, emang sudah lama, dan sudah agak ada kemiringan lah, ketambah ketekanan air yang berlebihannya, robohlah pagar SD Negeri 8. Dan ini warga lingkungan sekolahan SD Negeri 8 ini berinisiatif untuk membantu membersihkan puing-puing dan sebagainya, sekalian mohon ranting, nebang pohon dan sebagainya. Sekitar jam berapa, Pak, ambruknya, Pak? Informasinya sekitar kurang lebih jam 5:30, 6 sore. Dan saat kejadian dampaknya seperti apa, Pak, sebelum dibersihkan, Pak? Ya, terganggu kendaraan dan kenyamanan untuk pengguna fasilitas jalan tetap berkurang, dan juga alhamdulillah sudah teratasi dan warga semakin nyaman khususnya untuk anak-anak. Proses pembersihannya kan swadaya, Pak. Diikuti oleh siapa aja, Pak? Tadi di warga RT 36, Bapak RW juga ada, Bapak Lurah Yosomulya juga ada, dan dikunjungi juga Bapak Kadis. Dan informasinya tadi malam sudah disidak langsung dengan Bapak Wali Kota Metro. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.